Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk pelajaran 2 mengenal nama Allah dan kitabnya. Mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyimak. Pelajaran 2 mengenal nama Allah dan kitabnya. Ini judulnya ya, mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah wajib mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Melalui 3 hal. Bisa melalui ciptaannya, contohnya seperti alam sekitar, apa saja, gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, sungai, danau, laut, ataupun yang lainnya. Ataupun kita sendiri sebagai makhluk Allah bisa direnungi bagaimana Allah bisa menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya yang berbeda dengan binatang. Lalu ada planet yang bisa berputar pada porosnya walaupun tidak ada yang mengaturnya kecuali hanya Allah, bukan dengan manusia yang mengaturnya. Selanjutnya, mengenal Allah bisa melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah atau firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang berisi tentang kisah-kisah, kisah Nabi, ataupun pelajaran yang lainnya. Lalu yang ketiga bisa melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama baik bagi Allah yang diambil dari di dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 99 yang wajib dihafal. Nah, hari ini kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yakni yang pertama kita akan membahas tentang Al-Mumit, yaitu Allah itu yang maha mematikan. Allah telah berfirman bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita memiliki nyawa, hewan memiliki nyawa pasti akan mati atau meninggal. Yang kedua adalah Al-Hayyu, artinya yang maha hidup dan maha pemberi hidup. Jadi Allah itu memberi hidup kepada makhluknya seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan yang lainnya. Allah yang memberikan kehidupan kepada makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan yang lain. Jadi Allah tidak membutuhkan manusia ataupun malaikat. Ataupun Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Tapi kita sebagai manusia yang malah membutuhkan Allah karena kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Selanjutnya yang terakhir adalah Al-Ahad. Nama yang keempat yaitu Al-Ahad, artinya Allah itu Maha Esa atau tunggal, bukan Allah Maha Satu, bukan, melainkan Allah itu Esa, hanya satu-satunya, tidak ada duanya atau tiganya. Jadi Allah itu tunggal. Nah, selanjutnya sikap terhadap kematian. Bagaimana kita menerapkan dari nama Allah yaitu Al-Mumit? Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Oleh karena itu, mari kita menaati perintah Allah dan Rasul. Untuk mempersiapkan kematian, kita harus beribadah kepada Allah dengan mentaati segala perintah Allah dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kita menghadapi kehidupan atau menerapkan dari Asmaul Husna Al-Hayyu. Bersyukur terhadap kehidupan, memelihara kehidupan, dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Jadi dari nama Allah Al-Hayyu kita harus selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan.
karena sudah Allah berikan kehidupan sebaik-baiknya untuk kita. Selanjutnya, penerapan dari Asmaul Husna Al-Qayyum yaitu hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kita tidak boleh berpangku tangan kepada orang lain. Kita harus berpangku tangannya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Tidak usah berpangku tangan kepada orang lain. Karena apabila kita berpangku tangan kepada orang lain dan orang lain itu pun akan pergi meninggalkan kita. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah. Selanjutnya, sikap terhadap keesaan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita harus berdoa dan menyembah hanya kepada Allah. Dan kita juga harus berusaha mandiri. Dan harus berharapnya hanya kepada Allah, tidak boleh kepada manusia. Alhamdulillah penerapan Asmaul Husna semoga kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersyukur, menjalani kehidupan untuk mempersiapkan kematian. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.